ponakan-ponakan gue buat bantu jualan, at least ya, at least gue masih syuting di TV, masih syuting sinetron. Alhamdulillah, at least gue nggak pesugihan, nggak juga pergi ke mana-mana untuk menyembah-nyembah siluman. At least gue nggak diboykot se-Indonesia. At least gue nggak masuk ke pengadilan untuk diambil hak asuh anak karena kelakuan terlalu parah. Ya, at least. Ya, at least. Let's go guys. Mengkere-kerekan orang tapi kerjaannya sendiri bajer. Gun color betul. Ambil sayangku Aishfa. Ini gun color sayang. That's right. Iya, banyak bukti. Bukan langsung tajir say. Kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak tajir-tajir juga. Karena apa? Sakit. Mana ada orang kaya sakit itu enak. Sakit itu adalah kemiskinan yang nyata. Kalau kita punya uang sebanyak apapun, mau miliar triliun, tapi kau sakit, darahmu seperti habis dari badanmu, bolak-balik masuk rumah sakit, itu bukan kenikmatan, itu bukan kekayaan, itulah miskin yang sejatinya miskin. Ya, jadi jangan salah, menilai harta benda itu bukan cuma dari uang, bukan cuma dari rumah besar atau mobil yang mobil baru tiba-tiba datang, rumah tiba-tiba mentereng. Bukan itu sayang. Kekayaan itu adalah kesehatan, kedamaian, kebahagiaan lahir dan batin. Itulah sejatinya kekayaan. Ya. Oke. Itu. Sehat itu nikmat dan kaya, alhamdulillah. Orang yang merasa kaya tapi lihat nggak tenang kan hatinya, masih ngemis sama orang lain, masih muter otaknya untuk cari duit tapi kurang terus. Kamu lihat aja, hidupnya enak nggak? Nggak ada enak-enaknya. Aku suka acting Mamski, thank you. Nggak ada enak-enaknya sayang. Nih, oke. Kamu bisa ambil yang warna yang sama kayak Mamski pegang ini. Itu di warnanya ini sayang. Tunggu ya sayang. Namanya ini yang gun color. G-U-N, gun, bahasa Inggris. Pistol ya, gun color. Ada sayang, harganya cuma di 200 doang. Cus. Let's go guys. Hidup sesungguhnya itu kalau sehat, tenang, damai, pasti bahagia, betul. Makanya Mamski bingung gitu loh, orang yang cuma pengen punya duit, pengen kaya. Kebahagiaan tuh diukur dengan kekayaan yang dia punya, harta benda gitu. Tapi dia kok nggak ngelihat, nggak ngukur. Gue disatronin tiap malam, dikejar-kejar target, harus ngorbanin orang, numbalin orang. Itu kan serem banget gitu loh. Itu ngeri banget. Itu titik terendah manusia kalau menurut Mamski ya. Tadi yang bilang iya langsung kaya tuh pergi ke sana, itu titik terendah banget. Kok bisa kamu mengikatkan diri pada suatu kewajiban untuk menumbalkan sesama manusia gitu loh. Serem banget itu. Itu menurut gue titik terendah dari manusia. Menjadi apa? Budak setan itu. Itu budak setan. Ngapain dikasih duit kayak begitu? Gue sih nggak mau. Jangankan jadi budak setan, dikasih orang, ditawarin sama om-om aja gue ogah. Jelas banget gak bakal ngapa-ngapain juga. Ditawarin sama om-om gitu ya, gadun-gadun zaman gue masih kinyis-kinyis. Kamu mau nggak aku kasih uang jajan 1M? Ada yang nawarin begitu. Nggak mau. Nggak mau. Apalagi dibudakin sama seton. Ya Allah ya Robi. Iya. Udah sih Mam, gak usah bahas. Nggak bisa. Saya akan bahas terus ya. Saya akan bahas terus. Selama kau bajer masih masuk ke rumah aku bahas. Nggak akan berhenti mulutku. Tenang aja. Ya. Nggak akan pernah berhenti Mamski. Karena tadi kan ada yang komen tuh, kalau pergi ke pesugihan di GK gitu ya,
di GK itu memang bener sih langsung pulang-pulang tajir. Gue bahas di sini mengenai pesugihan itu apa sih? Ya itu bukan tentang manusia ya, bukan tentang siapa ya, tapi apa sih pesugihan itu? Kenapa sih kok ada manusia mau bertukar nyawanya, bertukar anak cucunya, bertukar orang-orang manusia-manusia lain hanya untuk dia kaya raya sendiri gitu? Tentang si pesugihan ini. Karena ya setan itu perjanjian nggak bakalan mau diem-diem aja, dia ada yang harus diambil itu. Ya, Deus Serenity ya. Jangan kau atur ya topik pembahasan aku di sini. Jangan kau pernahnya atur topik pembahasanku di sini untuk edukasi. Selagi aku masih bisa memberikan suatu edukasi positif, aku akan terus. Ya, biar orang-orang juga aware. Hati-hati. Siapa tahu di antara kalian ini ada temen kalian yang ternyata pesugihan. Jadi kau bisa jaga diri. Jadi kau tahu bahwa ada loh manusia bisa sanggup, satu, mengorbankan musuhnya dulu. Kedua, teman sekitarnya. Ketiga, orang-orang yang kerja dengan dia. Keempat, keluarga jauh. Kelima, keluarga dekat. Baru diri dia sendiri. Ya. Hati-hati. Dan itu memang kekuatan harus dilawan ya sayang. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih bisa memberikan sama-sama saling mengingatkan aja sama-sama untuk yang masuk di sini ya. Masuk ke room yang Mamski. Yang nggak suka silakan keluar. Yang nggak suka keluar aja. Saya juga nggak perlu kita debat kusir. Tema saya nggak kena di hati sampean, yo silakan keluar. Gitu aja ya, nggak usah ngatur. Oke, sudah sayang, sudah diambil yang gun, warnanya gun apa namanya? Gun ini, tadi kok sampai lupa, sebentar. Gun, namanya gun, GUN color, gun color, GUN color. Oke, 1 menit terakhir ya sayangku, 1 menit terakhir. Kopi jodoh, kipas. Ya, gunanya ada live TikTok itu untuk edukasi sayang, buat kita tuh sama-sama belajar dan kita menjaga gitu loh. Platform ini tuh menjadi platform yang makin naik standarnya. Jangan ada orang yang melakukan live streaming ala-ala mesum, dibiarkan bahkan dipuja-puja, padahal yang nonton pun juga anak-anak kecil yang masih bisa ngelihat handphone mamanya di rumah, handphone tantenya, dia buka, dia lihat tayangan seperti itu. Ya, iya betul Mak, iya. Gitu loh. Kalau yang memang nggak setuju dengan pembahasan Mamski di sini ya silakan keluar gitu. Sayanya di blok aja. Toh kita juga nggak sependapat. Buat apa kita debat kusir? Apa yang kau pikir, kau pikirlah. Tapi ini yang ku pikir. Ini room aku, bukan room kau. Aku ngoceh di room kau. Aku ngoceh di rumahku sendiri, nggak suka ya nggak usah masuk, ya udah habis sayangku. Aneh banget kau. Room rawa-rawa, aduh doe. Ngeri guys, sumpah guys. Generasi muda kalau nggak ada yang jaga siapa lagi? Kita inilah yang jaga. Mamak-mamaknya ini yang juga jualan tiap hari live streaming. Sayang, kalau jualannya sopan nggak bakal aku omelin, nggak bakal aku kasih pendapatku, nggak bakal aku reaksi. Berapa banyak yang jualan aku diam aja. Bunda Maya jualan aku diam. Ada pernah aku senggol Bunda Maya? Nggak pernah. Siapapun, Dewi Persik mau dia jualan apa-apa nggak ada masalah. Nggak ada aku senggol apapun. SS jualan baju kemarin, biarin aja. Terus yang istrinya siapa? Akas ya. Jualan itu semalam cantik kita pakai kerudung itu, jual kerudung. Itu sopan jualannya. Nggak ada bawa masuk anak-anak, nggak ada esek-esek, tempel-tempel. Opa. Apalah itu? Nggak ada aku ributin siapa yang jualan, suka-suka. Yang penting jualan kamu tuh jangan sampai merusak generasi muda, ya. KPI ini harus tahu nih, komisi penyiaran ini. Mak-mak tuh yang ini kau laporkan ke daerah-daerah masing-masing aja, bawa buktinya itu. Selesai itu. Bantu itu si nanti hak asuh itu.
masuk itu. Kurang ajar betul. Oh, ini janda rasa gadis. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rob. Masa perempuan dibilang rasa sih? Ini janda rasa. Aduh. Sumpah itu gue, kalau gue dibegitukan gue tersinggung banget loh. Tersinggung gue. Gak suka gue dibegitukan. Gue juga janda juga, sama. Kok gak mikir gitu loh. Itu malu loh digituin tuh. Begitu kan tuh malu banget guys. Masa aku gak berasa malu sih? Ya Allah Tuhan. Padahal berbelasan tahun betul-betul terhormat banget sama anak-anak dulu tuh. Ya Allah. Kok bisa mendadak berubah total? Aneh banget. Sampai nggak malu gitu dibilang janda rasa gadis. Duh, serem banget sumpah ya Rob. Aku aja nggak punya anak aja ngerasa malu. Gimana kalau aku ada anak? Lebih-lebih banget ku jaga anak-anak aku. Nggak ada laki-laki lain boleh sentuh anak aku. Nggak ada. Belum apa-apa totonya kenapa-napa anak aku nanti sama laki-laki. Nggak ada. Kalau sama bapaknya nggak apa-apa, darah daging. Bapak mau makan anak yang jarang banget terjadi. Ada bapak gila makan anak. Tapi kalau orang asing, orang luar, nggak sedarah, bukan muhrim kalau di Islam. Mana boleh? Wih, bagus banget guys. Lihat nggak kalian abis pakai masker? Lihat nggak muka gue? Itu guys. Ya. Iya, kita yang laporin SW bisa sayang. Ibu Nuryati dimanapun kalian bawa buktinya itu bisa masuk sayang. Bisa masuk. Ya. Dimanapun ibu-ibu berkeberatan dengan seperti itu bisa. Bagus saya pakai masker ini tadi aku pakai masker ini. Bagus langsung tuh. Siapa yang mau lagi? Iya, pakai masker cuci muka lagi biar bersih total. Tapi gak usah pakai sabun lah. Wajahnya awet muda. Thank you sayang. Ada yang mau lagi? Kalau mau komen mau lagi. Aku umurnya 52, bentar lagi 52. Tapi aku nggak ada kerutan, sudah perawatan terus tiap hari. Aku mau mamski ini seminggu 2 kali aja. Habis lagi yang ini. Ini mana sih? Ada satu lagi sayang. Oh ini. Udah pada habis. Tinggal dikit lagi, tinggal dikit. Yang baru mana ya? Aku taruh mana yang baru? Mau. Oke. Sebentar ya, aku masukin dulu yang isinya 3 tuh lebih murah. Tapi kalau kamu mau nyoba isi satuan juga boleh sih. Masker. Oke. Oke sayang, ini yang isinya 3 lebih murah tuh sayang. Langsung aja ambil sayang.